Proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air secara resmi telah dimulai pada 1 Juni 2026. Sebanyak 17 kelompok terbang diberangkatkan pada hari pertama dan proses ini berlangsung secara bertahap. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Lukman, alhamdulillah jemaah haji Indonesia akan kembali ke tanah air setelah perjalanan ibadah 40 hari begitu. Bagaimana proses pemulangan jemaah yang terbang hari pertama ini, Lukman? Baik, selamat sore Victor dan selamat sore para pemirsa di tanah air. Benar sekali bahwa kepulangan gelombang pertama jamaah haji Indonesia telah berlangsung sejak 1 Juni semalam ya. Jadi kloter pertama yang terbang ke tanah air adalah SUD 01 Surabaya dan sebanyak 17 kloter telah diterbangkan ke tanah air. Dan hari ini itu ada kurang lebih 13 kloter lagi yang juga akan menjalani proses pemulangan. 6 kloter sudah terbang ke tanah air dan 1 kloter lagi sudah tiba di bandara, cuma karena memang ada sedikit kendala yakni delay, pesawat Garuda mengalami delay hampir 2 jam. Ini kloter dari YIA 01 Yogyakarta itu masih tertahan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan Victor, untuk memudahkan atau proses imigrasi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Otoritas Arab Saudi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jamaah haji yang hendak pulang ke tanah air itu diharapkan untuk memperhatikan barang-barang bawaannya. Jadi otoritas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah seperti yang kami beritakan tadi bahwa telah melakukan pembongkaran paksa terhadap barang-barang bawaan jamaah haji yang terindikasi membawa barang-barang yang dilarang. Salah satunya adalah air zam-zam yang dikemas dalam botol dalam jumlah besar. Dan ini pasti akan dibongkar dan tidak akan dikembalikan lagi ke pemiliknya. Nah, daripada nanti berurusan dengan pihak imigrasi, bea cukai dan otoritas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, para jamaah haji dihimbau tidak membawa barang bawaan yang dilarang. Salah satunya adalah air zam-zam yang berlebihan. Dan kebiasaan para jamaah haji Indonesia itu memang suka membawa oleh-oleh yang banyak ya. Dan air zam-zam ini adalah salah satu oleh-oleh yang menjadi favorit untuk dibawa ke tanah air. Selain karena diyakini bisa membawa, bisa dijadikan sebagai obat ya air zam-zam. Air zam-zam ini juga nantinya akan dibagikan kepada para kolega, kerabat dan tetangga yang akan silaturahmi terhadap kepulangan para jamaah haji. Tidak hanya air zam-zam, Victor, sejumlah barang bawaan yang dilarang juga tidak boleh dibawa. Di antaranya adalah power bank yang berkapasitas besar ya, di atas 20.000 watt. Terus kemudian benda-benda yang mudah terbakar seperti korek api, barang-barang elektronik. Terus kemudian ada juga barang-barang yang senjata tajam ya, senjata tajam atau senjata api mainan mungkin ya. Itu juga dilarang untuk dibawa atau ditaruh di dalam koper bagasi. Dan ini tentu akan sangat menyusahkan sekali nanti ketika para jamaah haji akan melakukan pemeriksaan di X-ray, karena X-ray di Arab Saudi ini sangat ketat sekali. Barang sekecil apapun disembunyikan di tempat sempit apapun itu pasti akan ketahuan. Jadi sekali lagi para jamaah haji dihimbau untuk tetap bijaksana, tidak berlebihan membawa oleh-oleh, dan kita membawa oleh-oleh sekedarnya saja. Mungkin sebagai solusi ketika bahwa jamaah haji membawa oleh-oleh yang terlalu banyak, nanti bisa dikirim melalui kargo yang insya Allah bisa sampai ke tanah air dalam waktu 4 hingga 6 hari. Seperti itu, dan alhamdulillah Victor, bisa kami laporkan juga bahwa proses ibadah haji mulai dari keberangkatan hingga kepulangan hari ini, termasuk puncak haji di Armusna, alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada
kendala yang cukup signifikan. Namun Kementerian Haji dan Umroh tetap akan melaksanakan atau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosesi ibadah haji 2026. Terlebih pada prosesi puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, di mana kita ketahui bersama bahwa ada dinamika kecil yang terjadi saat prosesi pelemparan jumroh di Mina, mabit di Musdalifah, dan di Arafah. Sejauh ini masih bisa, meskipun ada dinamika kecil, sejauh ini masih bisa terkendali dan bisa diatasi ya, seperti jamaah haji yang mungkin terlantar atau tidak kebagian tenda, semuanya bisa diatasi dengan baik. Dan overall pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini juga berjalan baik ya, dari berbagai sektor layanan, itu mulai dari akomodasi, perhotelan, transportasi, bus sholawat, terus kemudian konsumsi dan layanan kesehatan, semua berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan pokoknya masing-masing. Para petugas haji juga bekerja dengan maksimal, melayani jamaah haji dengan layanan terbaik, dan ini alhamdulillah kinerja kita, pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan haji 2026 ini mendapat apresiasi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kekompakan tim, kerjasama tim, itu menjadi kunci dari keberhasilan pelaksanaan haji tahun 2026 tahun ini. Baik, pelaksanaan haji asal Indonesia ini lebih baik rupanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu. Terima kasih Lukman Rojak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Lukman. Assalamualaikum, selamat sore.